Pertukaran Yuki Tsunoda ke Red Bull dan Liam Lawson yang turun kembali ke Racing Bulls merupakan salah satu topik yang cukup dinantikan sepanjang GP Jepang kemarin. Lawson yang baru jalani 2 balapan pertama bersama Red Bull dianggap gagal tampil sesuai ekspektasi dan dihancurkan oleh tekanan yang besar di tim berlogo banteng tersebut. Ia langsung ditukar oleh Yuki Tsunoda yang selama 2 tahun terakhir selalu dicampakkan oleh Red Bull, meskipun sudah memberikan performa yang bagus di tim Faenza dan layak untuk gabung ke tim utama. Tsunoda yang jalani debut bersama Red Bull di balapan kandangnya di Jepang punya ambisi yang cukup tinggi dengan menargetkan bisa naik podium untuk pertama kalinya di depan publik sendiri. Pembalap 24 tahun itu juga sesumbar kalau mobil RB21 tidak sesulit yang orang-orang kira seusai mencobanya selama 2 hari di simulator. Ia bahkan tidak takut dengan tekanan yang ada di dalam tim Red Bull dan meminta publik untuk memberikan ekspektasi setinggi mungkin terhadap performanya di sana nanti. Tapi seperti biasa, realita kadang memang kejam. Setelah sesumbar dengan target yang tinggi, Tsunoda diberi peringatan untuk tetap membumi karena pada kenyataannya tampil bersama Red Bull itu tidaklah mudah. Alih-alih tembus papan atas, Tsunoda malah tersungkur di sesi Q2 pada kualifikasi debutnya dan harus start GP Jepang dari posisi 14 dan tepat di bawah Liam Lawson, pembalap yang ia gantikan di Red Bull. Isaac Hadjar yang memakai mobil Racing Bull saja bisa melanjutkan tren positif dengan start dari posisi ke-7 di kualifikasi, kembali menegaskan betapa sulitnya mobil RB21 untuk dikemudikan secara maksimal. Kemudian ketika balapan, Yuki tak mampu berkutik karena terjebak dirty air dan hanya membuat 2 kali overtake, yaitu pada Lawson selepas start dan undercut pada Pierre Gasly. Dia habiskan mayoritas stint kedua di belakang Fernando Alonso dan cuma bisa finish di posisi ke-12 di akhir balapan, di mana ia finish 58 detik di belakang Max Verstappen yang sukses memenangkan race. Tsunoda hanya finish 6 detik lebih dekat dengan Verstappen di Jepang ketimbang Liam Lawson di Shanghai yang membuatnya ditendang dengan instan. Pencapaian yang tentu jauh dari target awal Tsunoda yang sesumbar ingin naik podium di balapan kandang. Memang jika dilihat dari hasil yang ia dapat, performanya belum mencapai kata memuaskan. Tapi kalau dipandang dari sudut yang lebih luas, ada beberapa aspek positif yang bisa membuat Tsunoda sedikit tersenyum untuk momentum di balapan selanjutnya di GP Bahrain akhir pekan ini. Tsunoda mengawali GP Jepang dengan sangat positif, yaitu ketika di sesi FP1, dia bisa menempel di dekat Max Verstappen dan cuma terpaut 0,1 detik saja. Awal yang bagus dan sudah sesuai dengan harapan Red Bull yang menargetkan supaya tak jauh-jauh dari Verstappen untuk membantunya di atas. Di sesi latihan bebas berikutnya, kondisi sesi yang berulang kali terhenti karena red flag yang diakibatkan rumput terbakar menyulitkan Tsunoda untuk mencatatkan waktu kompetitif serta membuatnya kehilangan banyak waktu. Waktu yang terbuang tersebut cukup membuatnya terganggu untuk sesi lanjutan di hari Sabtu yang krusial untuk kualifikasi. Saat Q1, Tsunoda memang bisa menyamai waktu terbaik Verstappen dan hanya terpaut tipis di belakangnya. Namun saat memasuki sesi Q2, Red Bull memberikannya ban soft bekas untuk run pertama dan membuat catatan waktu Tsunoda tidak kompetitif yang otomatis memaksanya untuk melakukan percobaan hot lap lagi di akhir sesi. Sayangnya, di percobaan keduanya, Tsunoda membuat beberapa kesalahan di awal lap, seperti ia melaju terlalu kencang di tikungan pertama dan kedua, yang membuatnya kehilangan banyak waktu. Tsunoda hanya improve sepersekian detik dari waktu sebelumnya, dan itu tidak cukup untuk membuatnya lolos dari sesi Q2. Satu hal menarik adalah catatan waktu Tsunoda di Q2 malah lebih lambat ketimbang Q1, yang menunjukkan kalau dia punya potensi untuk melaju lebih cepat, seandainya tidak buat kesalahan. Ada beberapa faktor yang membuat Tsunoda tidak maksimal di kualifikasi, terutama di sesi Q2. Pertama adalah pilihan setup yang ia pilih berbeda dari Max Verstappen, di mana Tsunoda lebih memilih settingan high downforce. Sedikitnya waktu yang ia dapat di sesi FP2 diakui Tsunoda membuatnya bingung untuk memilih settingan apa yang akan dipakai karena merasa belum sepenuhnya nyaman dengan mobil RB21. Dia juga mengakui kalau RB21 lebih sulit dikemudikan dibanding dengan simulator yang sempat ia coba dan tentunya lebih tricky dibanding Racing Bulls.
Karena dia ingin mengejar konsistensi, Tsunoda memutuskan untuk memakai settingan high downforce di sayap belakang dibanding Verstappen yang lebih agresif untuk utamakan efisiensi. Selain itu, potensi hujan saat balapan juga masuk ke dalam pertimbangannya dalam memilih settingan. Tapi meski pakai konfigurasi high downforce, Tsunoda mengklaim kalau itu seharusnya tidak berpengaruh dan cukup untuk membuatnya lolos ke sesi Q3 di kualifikasi. Kekurangan terbesarnya adalah pada adaptasi dengan mobil RB21 yang memang belum 100% dengan sedikitnya waktu yang ia dapat di sesi FP2 yang membuatnya merubah settingan secara signifikan. Tsunoda juga merasakan hal yang sama seperti Lawson, yaitu operating window di RB21 yang sangat sempit juga merupakan faktor yang membuatnya gagal lolos dari Q2. Tsunoda belum bisa memaksimalkan temperatur ban ketika persiapan hot lap dan masih menunjukkan tendensi untuk memaksakan performa mobil atau overdrive di tikungan yang hanya akan membuat kestabilan mobil makin kacau. Momentum dan ritme adalah kunci untuk mengeluarkan semua potensi dari RB21. Masalahnya adalah untuk mendapatkan momentum tersebut sangat sulit karena operating window mobilnya begitu sempit, terutama dari aspek suhu ban dan pilihan setup. Nah, disinilah perbedaan terbesar Tsunoda dengan Lawson, yaitu Tsunoda tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia memiliki pengetahuan teknis yang lebih matang dari pengalamannya 5 musim di F1. Jika Lawson kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan dan pilihannya terbatas karena masih bergantung pada tim, Tsunoda sudah punya preferensi gaya balap serta settingan yang ia suka. Yuki paham bagian mana yang harus diutak-atik untuk membuatnya lebih nyaman di RB21, dan input teknisnya jauh lebih presisi yang berguna dalam pengembangan mobil ke depannya. Perubahan setup dari FP2 ke FP3 walaupun berakibat pada balapan yang kurang kompetitif, tapi di fase adaptasi seperti sekarang targetnya cukup logis, yaitu yang terpenting adalah konsisten dulu untuk mendapatkan feeling terbaik di RB21. Ketika race, Tsunoda bisa memberikan feedback soal settingan flap sayap depan sebelum pit dan sudah paham dengan mode-mode mesin yang harus dia adjust selama balapan. Bahkan beberapa kali dia sudah memindahkan settingan secara mandiri sebelum tim memintanya lewat radio. Sementara Lawson di Shanghai, perubahan setup yang ia lakukan tidak mengubah apapun dan dia tetap kesulitan, terutama dari segi degradasi ban yang cukup parah meskipun tidak terkena dirty air. Tsunoda habiskan mayoritas balapan di Suzuka dengan membuntuti Pierre Gasly dan Fernando Alonso di zona dirty air, tapi kecepatannya bisa konsisten, bahkan ia bisa terus menempelnya sampai finish. Tentu, karakter sirkuit Suzuka dan Shanghai berbeda 180 derajat, tapi fakta jika Tsunoda bisa tetap konsisten di dirty air menunjukkan pendekatannya yang jauh lebih bagus dari segi manajemen ban, dan ia punya kecepatan yang bagus, apalagi andaikan kualifikasinya tembus Q3. Untuk prospek kedepannya seperti apa, itu sepenuhnya tergantung dari Tsunoda yang berjanji akan push lebih keras dan berani ambil lebih banyak resiko di Bahrain akhir pekan ini. Bahrain sendiri merupakan trek di mana Red Bull selalu kuat karena mengandalkan kekuatan ban belakang, dan Tsunoda 2 kali meraih poin di sana. Yang terpenting, dia mendapatkan jam terbang yang banyak di balapan Jepang kemarin untuk pemahaman mobil RB21 dan sudah tahu apa saja yang jadi kekurangannya di Suzuka. Impresinya di dalam tim juga cukup positif, karena Helmut Marko nampak senang dengan kemampuan Tsunoda yang menunjukkan kemampuan untuk tak terlalu jauh dari Max Verstappen. Tapi itu tidak mengubah fakta jika target paling utama bagi Tsunoda saat ini adalah dia harus segera bisa meraih poin bersama Red Bull. Tentu bukan hal yang elok dipandang melihat Max Verstappen berjuang sendirian di depan dengan total 61 poin di konstruktor, harus semua ia pikul. Isaac Hadjar saja poinnya sudah lebih banyak dari Tsunoda dari hasil di Jepang kemarin. Sama seperti Lawson, pada akhirnya poin harus berbicara karena Red Bull tidak ingin hanya mengandalkan satu pembalap saja untuk melawan McLaren. Bahrain akan jadi pembuktian awal apakah Tsunoda bisa membayar kepercayaan Red Bull dan ekspektasi publik terhadap dirinya sebagai pembalap yang lebih pantas menjadi rekan setim Verstappen atau tidak. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.